Bapak dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Kita percaya bahwa Yesus datang ke dunia. Maka, marilah kita berdiri untuk menyambutnya dengan melambungkan pujian Yesus Selamat Datang dari Mada Bakti nomor 330. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Adik-adik terkasih, selamat Natal. Jadi Natalan enggak? Yang datang ada 2000 anak, yang jawab 15. Selamat Natal. Belum dilanjutkan kalau belum semangat ya. Selamat Natal adik-adik. Baru separuh. Selamat Natal.
Semuanya sekarang jawab ya. Selamat Natal. Nah, sekarang sudah lengkap jawabnya ya. Adik-adik terkasih, hari ini adalah hari Natal. Kita diundang bersama dengan teman-teman yang lain untuk bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah sahabat adik-adik. Dia juga akan menemani ketika adik-adik bermain, ketika adik-adik belajar, ketika adik-adik melakukan segala aktivitas di dalam hidup bersama dengan keluarga. Maka mari adik-adik ya, mengawali perayaan Ekaristi kita pada hari raya Natal ini, kita hening sejenak, kita diam. Ya. Kita tenang dan kita persembahkan diri kita, kegembiraan kita, sukacita kita pada Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Mari adik-adik kita diam sebentar sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapan Allah. Saudaraku terkasih, selain hal pribadi yang kita persembahkan kepada Allah dalam perayaan Ekaristi Natal ini, kita juga diundang berdoa untuk mendoakan arwah. Yang pertama, untuk Papa Opa Andreas John Lukman, permohonan dari John Lukman. Yang kedua, untuk arwah Ibu Herawati atau Alan dari Evi Fang. Semoga mereka beroleh anugerah kerahimannya dan telah berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Namun awal sekali mari merendah di hadapan Allah memohon belas kasih pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami menuhunkan Engkau, kami menyembah bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar.
Maha Kuasa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi
melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, selamat pagi. Masih ngantuk? Tidak. Yang sebelah sini, selamat pagi adik-adik. Kok malah bapak yang jawab, selamat pagi adik-adik. Masih kehujanan. Selamat pagi adik-adik. Udah kompak sekarang ya. Romo mau tanya adik-adik ya, kakak-kakak Miss Dinar kita itu topinya topi siapa itu? Topi siapa? Topi siapa? Siapa adik?
Romo ndak dengar. Siapa? Santa Claus. Santa Claus. Siapa itu Santa Claus, Adik? Temannya Yesus. Benar. Santa Claus itu siapa? Temannya Yesus pasti ya. Pasti temannya Yesus. Santa Claus ini biasa atau disebut Sinterklas, Dik ya. Ya enggak? Kendaraannya apa? Ayo. Hah? Kendaraannya rusa, naik rusa. Naik rusa. Naik rusa. Rusanya namanya siapa? Ayo kamu. Ayo, rusanya namanya siapa? Belum kenalan Romo, sama Romo juga belum kenalan ya. Namanya siapa? Nanti dicari sendiri ya habis misa ini. Kerjaan Santa Claus itu pada hari apa? Dia sibuk hari apa? Hari Natal. Nah, hujan-hujan kayak gini adik-adik ya, Sinterklas juga lagi sibuk. Bagi apa? Hadiah untuk siapa? Anak-anak baik. Dengar tadi ya, Santa Claus temannya Yesus. Hari ini hari Natal sedang sibuk bagi-bagi hadiah untuk siapa? Untuk siapa? Belum dengar untuk siapa? Belum dengar untuk siapa? Anak-anak yang baik. Anak-anak yang nggak baik diapain? Ayo. Diapain? Nggak diberi hadiah ya. Nah, adik-adik ya, selain Santa Claus gitu, ada cerita yang lain. Romo bawa cerita ini dari negeri Italia. Ada yang pernah makan spaghetti, pizza? Ayo, pasti pernah ke Italia itu ya. Nah, kalau kita biasa kenal dengan yang namanya Santa Claus atau Sinterklas adik-adik ya, di Italia mirip-mirip dengan Santa Claus itu ada yang namanya La Befana. Siapa? Siapa? La Befana atau disebut Befana gitu ya. Dia adalah seorang nenek sihir gitu ya. Kendaraannya apa? Ayo, kendaraannya apa? Kalau Sinterklas tadi kendaraannya kereta ditarik rusa. Kalau Befana kendaraannya apa? Sapu lidi terbang gitu ya. Nah, seperti Sinterklas ya, Befana ini juga bagi-bagi hadiah. Lalu ceritanya seperti apa? Nah, ini Romo mau bercerita ya. Pada hari Natal gitu ya, adik-adik tahu enggak siapa 3 raja yang mengunjungi bayi Yesus? Ayo, ini yang tahu namanya kasih hadiah nanti. Romo ambilin dari sana nanti, enggak apa-apa. Siapa nama 3 raja dari timur yang mencari Yesus? Oh, siapa dek? Hah? Siapa? Melkior, pinter, baru 1. Siapa lagi adek? Baltasar. Baltasar, pinter, 1 lagi? Siapa? Gaspar. Gaspar, Melkior, Baltasar. Ya, hari itu adik-adik ya, 3 raja ini sedang mencari di mana Yesus dilahirkan. Ya, mereka 3 raja. Dan pada malam hari dia hanya dituntun oleh bintang dan mencari terus. Nah, ketika dalam pencarian itu suatu malam gitu ya, dia bingung, ini kita harus kemana? Di mana kita bisa menemukan bayi Yesus di Bethlehem itu? Persisnya di mana? Lalu dia kunjung ke salah satu rumah dan mengetuk, tok 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 tok.
gitu ya. Yang keluar siapa? Seorang nenek. Mah, in questa notte che cosa volete? Tahu artinya? Lalu si tiga raja tadi bilang, Mama, sai che dove possiamo trovare il bambino di Gesù che sta nascendo? Ma chi è Gesù? Wah, singkat kata ya. Tadi si nenek bertanya, Mah, kamu malam-malam kayak gini ngetok pintu orang, apa yang kamu mau? Lalu mereka menjawab, tahukah kamu, Mama, Ibu, ya, di mana arah untuk menemukan bayi Yesus? Lalu si mama tadi bertanya, siapakah bayi Yesus itu? Siapakah dia? Lalu diceritakan bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang lahir, yang menjadi penebus dan lain sebagainya. Dan dia ceritakan semuanya itu kepada si Befana tadi, si mama tadi. Lalu ya, orang Majus tadi menawarkan, kalau gitu biar kamu tahu dengan jelas, yuk ikut kami, yuk kita cari bayi Yesus, yuk kita temui dia, kita sembah dia, kita puji dia, dan nanti kita wartakan sukacitanya kepada seluruh dunia. Tidak mau. Si Befana tidak mau. Maka si tiga raja tadi melanjutkan perjalanan, ya, dan menemukan siapa? Bayi Yesus di kandang Bethlehem. Begitu si Majus tadi pergi, si Befana menyesal. Aduh, kok aku tadi tidak jadi ikut ya? Saya nyesal. Lalu Befana naik apa tadi? Sapu terbang, gitu ya, terbang. Lalu lihat di salah satu rumah, anak ini ada anak yang lagi bantu mamanya cuci piring. Lalu ketuk pintu, tok tok tok, kasih hadiah, terbang lagi, lihat lagi, ada seorang anak yang lagi nyuapin adiknya. Pinter kali nih anak, tok tok tok, kasih hadiah lagi, terbang lagi ya. Lihat lagi, ada seorang anak, dia lagi rajin juga menyapu halaman. Pinter kali nih anak, langsung diberi hadiah, set, terbang lagi. Lihat di sana ada seorang anak berantem, kasih apa? Batu arang, lotek gitu ya. Lalu terbang lagi. Nah, adik-adik terkasih, itu ya cerita tentang siapa tadi? Tentang siapa tadi? Tentang siapa? La Befana, Santa Claus dari Italia. Dan kalau adik-adik ya perhatikan cerita-cerita atau dongeng-dongeng seputar Natal, orang-orang atau tokoh yang biasanya diceritakan di sana, temanya cuma satu adik-adik ya. Temanya cuma satu. Apa itu? Diundang untuk mencari Yesus, menemukannya, dan membagikan sukacita itu kepada semua orang. Caranya seperti apa? Caranya tadi dengan berbagi kebaikan, dengan mengingatkan ketika orang atau anak-anak gitu ya, teman-teman kita ya, yang hari itu lupa berbuat baik, diingatkan. Dan lagi-lagi ya, dalam setiap perjumpaan tokoh-tokoh Natal ini, tokoh-tokoh dongeng ini selalu juga berpesan kepada kita semua adik-adik ya, bahwa kita di dalam hidup senantiasa satu hal, hanya diajak untuk berbagi kebaikan dengan siapapun, dan menjumpai setiap anak-anak, setiap teman-teman kita sebagai tanda kehadiran Tuhan Yesus yang hari ini kelahirannya kita rayakan. Ya, itu pesannya. Maka mari adik-adik ya, di hari raya Natal ini Romo dengar kalian nanti akan memberikan bingkisan kepada Tuhan Yesus. Ya.
Ya enggak? Ya. Rama dengar itu. Maka nanti sebelum adik-adik menyerahkan bingkisan pada Tuhan Yesus, berdoalah ya. Tuhan Yesus, selamat datang. Saya temanmu. Saya mau berbagi kebaikan, berbagi hadiah. Dan inilah sukacita saya untukmu Tuhan Yesus. Temani saya ya Tuhan, supaya saya tidak nakal, supaya saya jadi anak yang baik, membantu mama, membantu kakak, membantu adik-adik, dan lain sebagainya. Begitu ya. Maka nanti sungguh-sungguh berikan persembahan itu dengan kesungguhan hati, dan adik dengan sukacita yang sedemikian rupa. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Amin. Adik-adik terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Dan nanti pada rumusan yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, kita berlutut bersama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Bagi gereja, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, memperbarui dan menyempurnakan gereja dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih Allah di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga kehadiran Putra Allah di tengah-tengah kita menguatkan iman kita untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang saat ini masih berjuang melawan pandemi COVID-19, ya Bapa, kuatkanlah kami dan bantulah kami agar bisa selalu kuat dan sabar menghadapi pandemi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk anak-Mu Andreas John Lukman dan Herawati yang telah Engkau panggil menghadap-Mu ya Bapa. Semoga mereka Engkau anugerahi kerahiman belas kasih-Mu sendiri, dan Engkau karuniakan juga kebahagiaan di surga, serta Kau perkenankan menjadi pendoa untuk keluarga dan kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa putra dan putri-Mu, dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Yesus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin.
The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night, that
Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima persembahan pada kami pada hari raya ini. Semoga oleh persembahan ini kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan Dikau, dan ibadat kami kepadamu disempurnakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Damai Tuhan bersamamu. Saudaraku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Dalam jiwaku
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi janji keselamatanmu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putramu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi. Semoga Engkau senantiasa mengaruniakan Roh Kudus-Mu untuk anak-anak-Mu, khususnya di paroki San Frades ini, sehingga anak-anak-Mu yang mungil dan belia ini sungguh boleh bertumbuh di dalam kehendak-Mu sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, Romo Elis, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih. Perkenankan saya dari Panitia Natal tahun 2021 untuk menyampaikan ungkapan rasa terima kasih. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur atas kemurahan Tuhan. Meskipun untuk hadir di gereja tidak mudah bagi kita karena harus melewati hujan dan mungkin banjir. Tetapi Tuhan membimbing kita sehingga kita dapat mengikuti perayaan Natal di pagi hari ini dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Ignatius Elis Handoko SCY yang telah berkenan memimpin perayaan misa di pagi ini, dan juga untuk petugas liturgi, adik-adik misdiner, lektor, pemazmur, prodiakon, tata laksana, dan kur. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut kur dari kelompok Santo Nicholas Choir. Terima kasih atas pelayanannya yang membuat kita boleh semakin bersukacita. Terima kasih juga untuk tim multimedia yang telah membantu kita sehingga perayaan ini dapat berjalan dengan lancar. Juga kepada teman-teman yang bertugas di tengah-tengah hujan, mereka yang bertugas untuk menertibkan kendaraan, untuk parkir dan keamanan. Dan terakhir, kami mohon kesediaan Romo Elis nanti sebelum meninggalkan altar untuk bersedia berfoto bersama dengan para petugas altar, misdinar, lektor, pemazmur, dan prodiakon. Romo dan Bapak Ibu yang terkasih, saya mewakili Panitia Natal tahun 2021 mengucapkan selamat Natal. Semoga sukacita Natal di mana kita diajak untuk menyemangati kita bahwa cinta kasih Kristus menyemangati kita dalam membangun persaudaraan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik terkasih, selamat Natal. Wah, beda ya, sesudah dapat berkat, sesudah memberi persembahan untuk Tuhan Yesus, semangatnya luar biasa. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal adik-adik ya, dan keluarga-keluarga terkasih. Selamat merayakan sukacita Natal bersama dengan keluarga, dan nanti lebih-lebih bersama dengan anak-anak separoki di sini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh
partisipasi kita dalam perayaan Natal kali ini, dan semoga ya hujan serta banjir di hari Natal ini juga menjadi tanda bagi kita mencari Yesus seperti Befana tadi, seperti para gembala, seperti Majus, ya butuh usaha. Tadi sebelum misa saya mendengar ada yang harus muter lewat sungai, ada yang harus basah kuyup dan hampir telat pakai sendal jepit dan lain sebagainya baru sampai sini berganti pakaian dan lain sebagainya. Itulah adik-adik ya, tadi semua kehujanan toh kecuali Romo ya. Itulah mencari Yesus. Dan kini saatnya bagi kita untuk membagikan sukacita yang kita dapatkan dalam perayaan ini kepada semua orang. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita memohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi Natal kita sudah selesai. Syukur pada Allah.